Tuhan membiarkan engkau tetap dalam keadaanmu, kalau sakit tetap sakit, kalau miskin tetap miskin, kalau susah tetap susah. Apakah demikian Tuhan kita? Tidak. Amin. Apa yang kau katakan itu benar. Dan saya mengatakan kepada saudara ini, bukan engkau, tapi karena tutup pendamaian Yesus Kristus sudah cover seluruh hidupmu. Makanya ketika Bapa melihat kamu, melihat Yesus. Dan kamu ketika melihat Bapa di surga, kamu melihat Yesus. Setelah saya mengenal Grace, kata sudah selesai itu adalah satu kata kalimat pamungkas yang sebetulnya sangat merevelation jemaat, ya, karena dari titik itulah kehidupan kita dimulai, ya. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, sama-sama berkatalah ia, sudah selesai. Sekali lagi sama-sama, sudah selesai. Lalu ia menunjukkan kepalanya, dan menyerahkan nyawanya. Amin. Teks tulis di depan, it is finished. Nah, terjemahannya sama, yaitu sudah selesai. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pagi ini kita mau mendengar khotbah tentang tema ini. Ya, bagaimana kalimat ini bisa kita pahami, bagaimana kalimat ini bisa kita terima dan percayai, karena kita memulai kehidupan ini dimulai dari pekerjaannya yang sudah selesai. Ya, sebelumnya pekerjaannya belum selesai. Dan siapakah yang menyelesaikannya? Dia, Yesus. Dan dia menyelesaikan dalam arti yang bagaimana? Dia menyelesaikan apa yang kita tidak bisa kerjakan. Bukan hanya apa yang tidak bisa kita selesaikan, tapi tidak bisa kita kerjakan. Bisa mengingat perkataan Paulus, jika kamu melakukan semua, Yakobus, jika kamu telah melakukan semua hal dengan benar, tetapi kamu satu saja gagal, maka kamu bukan salah satu, tapi kamu gagal terhadap semuanya. Ya, jadi kalau kita siswa pelajar ya, 10 soal kita ujian, 10 soal, lalu salah satu kita dapat nilai berapa? 9, dan 9 itu termasuk A. Ya, itu sudah hebat banget. Salah satu dari 10 soal dapat nilai 9. Tetapi di dalam soal kebenaran, soal berkenan kepada Tuhan, soal hidup yang tanpa cacat dan yang sempurna, itu bukan soal angka pencapaian. Ya, mungkin saja ada pendapat di kelompok yang lain bahwa dosa kita itu ditimbang dengan kebaikan kita, ya, kesalahan kita. Nah, kalau ditimbang hasilnya masih berat yang baik, masih berat amalnya, masih berat kesalahannya, katakanlah dapat nilai 6. 6 itu lulus nggak Bapak Ibu? Lulus. Tapi tidak demikian dalam soal kebenaran. Kamu harus memahami kebenaran ini, bahwa salah satu itu salah semua. Tidak ada salah satu lalu kemudian dia sudahlah toleransi gitu ya. Kalau orang namanya beragama, memenuhi tuntutan hukum, ya, syariat, aturan-aturan, dan dia gagal 1/10 saja, orang berkata, kamu hebat. Tapi Tuhan berkata, kamu gagal. Sedih ya. Makanya jangan pernah melihat kepada kemampuan, kebaikan, kehebatan diri sendiri. Karena hebatnya kayak apapun, di hadapan Tuhan, no. Saudara-saudara, saya mau mulai menjelaskan. Tuhan yang penuh kasih karunia itu dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah nyata. Dia adalah Alfa dan Omega,
yang awal dan yang akhir. Dan dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghukum kita. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia memberikan kecelakaan buat kita. Dia tidak pernah berpikir untuk maksud-maksud yang jahat terhadap apa yang dia ciptakan serupa dan segambar dengan dia. Yang ada di dalam pikiran, di dalam hasratnya, di dalam kerinduan hati Tuhan terhadap kita adalah supaya kamu mengalami kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan kebenaran, kehidupan yang full of life. Jadi kehidupan yang hidup. Ya, jangan sebentar loko, jangan sebentar stres, jangan sebentar merasa gak layak, sebentar tidak berdaya, sebentar gagal, sebentar jatuh, dan hidup merasa tidak berharga. Saudaraku, ketika engkau bertemu dengan Juru Selamat Tuhan Yesus, semua yang dipikirkan manusia tentang apa yang ada di dalam hidupnya diselesaikan. Hanya ada masa di mana di dalam sepanjang sejarah zaman dari kitab Perjanjian sampai Wahyu, ada masa di mana di situ tertulis Perjanjian Lama. Di situ tertulis bahwa Perjanjian Lama itu hidup terkait dengan perjanjian dua orang, dua pihak, yaitu Tuhan dan umatnya. Dan di situ Tuhan memberikan hukum Taurat, dan hukum Taurat itu diberikan kepada manusia yang tidak berdaya, yang berdosa. Dan hukum Taurat yang sempurna itu Tuhan bilang, kalau kamu setia, kamu dengar-dengaran, kamu taat, dan kamu melakukan hukum Taurat, kamu akan diberkati. Kamu akan mendapatkan ini. Tetapi jika kamu tidak setia, jika kamu tidak dengar-dengaran, jika kamu tidak taat terhadap kebenaran firman-Ku, hukum Taurat, maka kutuk ini akan datang kepadamu. Lebih banyak terkutuk atau lebih banyak diberkati? Saudara-saudara, tidak ada yang diberkati, semuanya terkutuk. Itu perkataan kitab suci. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan kebenaran dari hukum Taurat. Sebab apa? Hukum Taurat adalah hukum yang sempurna, hukum yang standarnya adalah kehidupan Tuhan sendiri. Tapi diberikan kepada kita yang tidak berdaya, yang berdosa, yang jauh dari kemuliaan Tuhan. Dan mungkinkah kita mengerjakan pekerjaan suci dan mulia itu di dalam keberadaan kita yang berdosa? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nggak mungkin. Dan Tuhan tahu itu nggak mungkin. Sebab itu saya mengatakan kepada saudara bahwa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada saudara dan saya bukan untuk ditaati. Karena Dia tahu bahwa kamu tidak mungkin mampu bertaati. Ya, hanya orang bodoh saja yang mengira bahwa Tuhan memberikan ini kepada kita supaya kita melakukannya dengan keadaan setia, dan Tuhan tahu bahwa kamu pasti bisa. Ngomong kosong Bapak Ibu. Tuhan tahu kita tidak bisa. Karena kalau kita bisa, Yesus Kristus tidak perlu turun untuk mati di atas kayu salib dan berkata sudah selesai. Cukup kita kerjakan saja. Bahwa ada yang lulus, ada yang tidak lulus, ya itu normal saja. Dan itulah agama-agama. Tetapi kisah penciptaan, kisah penebusan, kisah tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup manusia bukanlah soal urusan hukum, bukan soal urusan aturan-aturan. Saya tahu persis, Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat diberikan untuk mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya melalui hukum Taurat tersumbat semua mulut yang congkak. Ada orang yang merasa baik, ada orang yang merasa diri benar, tapi di dalam kesalahannya. Pernahkah kalian melihat orang-orang di sekeliling kita sudah salah, nggak minta maaf, malah menyalahkan yang benar? Minta ampun bukan? Dan kita sampai geleng-geleng. Jangan-jangan sementara orang mengamati orang,
Orang yang mengamati juga melakukan hal yang sama. Dan itulah hidup kita, itulah dunia. Jangan sementara kita membenarkan diri kita, menganggap bahwa kita layak, menganggap bahwa kita lebih baik daripada orang lain, pada waktu yang sama ternyata kita bukan orang yang seperti kita sangka. Maka Bapak Ibu, hukum Taurat diberikan supaya kita sadar bahwa kita tidak mampu, kita tidak mungkin melaksanakannya. Betul Bapak Ibu? Coba kita buka Roma 5 ayat yang ke-13. Roma 5 ayat yang ke-13. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Saya masih ingat waktu saya SD, saya kalau ke sekolah kadang jalan kaki, kadang naik becak, Bapak Ibu. Nah kalau saya jalan kaki atau naik becak, saya melewati beberapa pertigaan dan perempatan dari rumah ke sekolah. Dan saya ingat zaman itu belum ada lampu merah, saudara-saudara. Dan sebelum ada lampu merah, maka pelanggaran tidak ada. Pelanggaran tidak diperhitungkan. Tetapi waktu saya menginjak ke SMP, saya terkejut karena di kota saya, Kota Kudus, tiba-tiba saja di perempatan Jalan Tanjung sama Ayani, ya, itu dipasang lampu merah. Nah, pada waktu dipasang lampu merah itulah mereka mulai memperhatikan supaya ketika lampu merah mereka berhenti, lampu hijau mereka jalan. Dan saudara-saudara, ada Pak Polisi menjaganya. Dan siapa yang melanggar pasti akan ditilang. Nah, gambarannya seperti ini. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, sampai hukum Taurat 2 batu diberikan di Gunung Sinai, Tuhan tidak pernah menghukum orang-orang yang dicintai. Tidak ada, Bapak Ibu. Ya, tetapi sejak hukum Taurat diberikan, baru hukuman jalan. Saudaraku, banyak orang berpikir bahwa kita dengan hukum Taurat kita bisa melewatinya. Tapi Israel adalah sebuah contoh. Apakah Israel berhasil melewati semua yang diberikan Tuhan terkait dengan hukum Taurat? Tidak ada. Tidak ada. Abraham pun tidak. Tapi Abraham dicatat sebagai orang yang dibenarkan. Apa bedanya orang benar dengan orang yang dibenarkan? Kalau orang benar itu tanpa kesalahan. Tapi orang yang dibenarkan adalah orang yang salah, tapi dianggap benar karena kesalahannya tidak diperhitungkan. Dan saudara, Abraham dan Israel sempat mengalami itu sebelum hukum Taurat ada. Iya kan? Tapi begitu ada hukum Taurat, habis mereka disebut bangsa yang memberontak, bangsa yang tegak tengkuk, bangsa yang tidak setia, bangsa yang sebetulnya seperti lembu tidak mengenal tuannya, ya, domba tak mengenal gembalanya. Saudara-saudara, padahal ada tiang awan, tiang api, padahal ada roti mana setiap hari. Saya berkata kepada saudara, mujizat juga hampir setiap hari. Kekurangan apa mereka untuk melihat kebaikan dan karya Tuhan di tengah-tengah hidup mereka? Tetapi kenapa mereka disebut sebagai bangsa yang memberontak, bangsa yang tidak setia,
bangsa yang gagal. Musa seorang yang lembut hatinya, ya, hamba Allah yang luar biasa. Dia tidak bisa masuk ke Kanaan yang dijadikan Tuhan itu hanya karena satu masalah. Tuhan bilang sama Musa, ya, berkatalah kepada gunung batu. Gunung batu akan mengeluarkan air karena mereka teriak air. Kalau kami ke padang gurun untuk mati di padang gurun, mana air? Musa lapor sama Tuhan, Tuhan, ini bangsa yang kau pilih seperti ini, jengkelin. Mereka lupakan pemeliharaanmu, mereka lupakan kebaikanmu. Tuhan bilang, ngomong sama gunung batu, dan dia akan keluar air. Tapi Musa sudah kadang ikut jengkel, Bapak Ibu. Dan kemudian dia bukan ngomong, dia pukul aja itu tongkatnya ke gunung batu, dan keluar air, Bapak Ibu. Tuhan itu penuh kasih karunia di dalam ketidaktaatan. Berkat untuk mengalir. Tapi karena ada hukum Taurat, Tuhan bilang, sorry gak bisa, kamu gak dengarkan agama. Lalu karena itu kamu gak akan masuk ke tanah perjanjian. Orang mengira Musa layak untuk masuk ke tanah perjanjian karena dia yang memimpin keluar bangsa ini dari Mesir. Saya pikir itu kesalahan yang sangat manusiawi, masa Tuhan gak bisa mengampuni. Kalau saya jengkel karena orang lain membuat jengkel, kenapa Tuhan mempersalahkan kejengkelan saya yang menyebabkan saya kurang apa ya? Kurang tepat melakukan. Tadinya harusnya ngomong tapi mukul ya. Cuma sepele aja, sepele. Tapi saya seperti ngomong di depan tadi Bapak Ibu bahwa satu kesalahan itu merusak semua hasil karya yang baik. Itu Musa Bapak Ibu yang dalam transfigurasi di gunung dia dimuliakan bersama Elia dan Tuhan Yesus. Musa mewakili perjanjian lama dan dia ada di sana. Wah. Jadi kalau Abraham seperti itu, Musa seperti itu, Yakub seperti itu, Ishak. Saudara-saudara, Abraham, Ishak, Yakub dan Tuhan seperti itu. Dan Tuhan tidak menghukum sampai hukum Taurat kepada saya dan jemaat. Ayo kita melihat sesungguhnya dari dulu sampai sekarang Tuhan itu baik banget. Dia itu tak pernah merancangkan untuk hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Jangan ada yang bilang sakit penyakit ini dari Tuhan supaya saya setia dan taat kepadanya. Saya bisa naik kelas. Oh, ini kecelakaan, ini musibah dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi penyakit. Amin. Tuhan tidak pernah memberi kecelakaan dalam hidupmu. Amin. Dengan kasih karunia-Nya Bapak Ibu, Dia malah berkata, aku turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, supaya kau tahu bahwa di dalam hal-hal yang buruk Tuhan ada bagi kamu. Maka segala sesuatu yang buruk mungkin bisa kita hadapi, kita jalani. Jangan khawatir, Dia Allah yang ada di lembah, Dia Tuhan yang ada bersama dengan kita di dalam segala musim hidup kita. Meskipun musimnya lagi nggak baik, Bapak Ibu, Dia tetap ada bagi kita. Amin. Ya. Hukum Taurat hanya menunjuk kepada kita akan ketidakberdayaan, tapi hukum Taurat tidak pernah mensupply kita untuk kita bisa melewati dan membuat kita mampu menjalani. Ya. Bahkan hukum Taurat diberikan kepada kita itu sebagai maaf ya, membuat kita makin terkutuk. Tidak ada hukum Taurat, tidak ada pelanggaran. Ada hukum Taurat, pelanggaran makin kelihatan semakin nyata. Makanya Daud dalam sebuah statementnya dia berkata, berbahagialah orang yang pelanggaran-pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Allah. Dan itu saya tahu melalui pekerjaan yang sudah selesai di Swiss.
Saya mau membaca Matius pasal 5 ayat 17. Kita akan baca sama-sama. Matius 5 ayat 17. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya. Yesus tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat. Selanjutnya kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Karena kita tahu password sudah selesai itu terkait dengan statement ini. 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Haleluya. Dialah satu-satunya pribadi yang sempurna, yang sanggup menggenapi hukum yang sempurna. Dan untuk itu dia datang dan menjalani. Saudara-saudara, dia yang menyelesaikannya untuk kita. Jadi 33 tahun dia hidup, 3 tahun, 3,5 tahun dia mulai pelayanan, ya, dan menyelesaikannya. Dia akhiri dengan kata sudah genap. Sudah selesai, akhirnya sudah genap, sudah terlaksana. Karena apa? Karena tujuan dia datang adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Dan bagi kita hukum Taurat sudah selesai. Jadi jangan sekali-sekali kembali kepada hukum Taurat. Amin, Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali kembali kepada hukum Taurat. Hari ini terlalu banyak khotbah-khotbah yang mengatakan kamu harus ini, kamu harus itu. Kamu jangan ini, kamu jangan itu. Hari ini saya sudah tidak lagi mengatakan hal yang pernah dulu saya lakukan sebelum saya menikmati kasih karunia. Dan saudara tahu, yang mendengarkan stres. Saya yang mengkhotbahkan juga stres. Karena apa? Bolak-balik dikandani, ulang-ulang, tetap saja kenyataannya gagal. Orang-orang yang disebut berdosa, putus asa dengan hidup karena mabuk, ya minuman keras, ngedrak, mungkin pakai apa ini, yang adiktif itu, ya, obat-obatan, ya, mungkin seks bebas, ya, mereka jangan kira mereka bisa happy itu kamu fase, happy itu fata morgana. Mereka tuh hatinya kosong, Bapak Ibu. Mereka cari dan mereka nggak dapat, dan mereka datang ke gereja. Dan ada satu kesatuan berkata, ketika saya di gereja mendengarkan khotbah yang berkata harus ini harus itu, wah rasanya oke, saya bisa, dan begitu keluar jatuh lagi, dan mereka frustasi lalu sampai ngomong gini, aku nggak akan pergi ke gereja lagi karena gereja membuat saya makin stres. Nanti aja kalau saya sudah mau mati dari saya nggak akan ke gereja. Ada yang ngomong seperti itu. Karena sudah mau mati sudah nggak stres lagi. Ya, baru mau datang ke gereja. Makanya jemaat hari ini kalau tidak perlu mendengar aturan agama, aturan hukum, aturan Taurat, tetapi engkau perlu mendengar Yesus yang sudah menggenapkan dan menyelesaikan hukum Taurat. Karena di situ jatuh dirimu, di situ pribadimu ada, hidupku dan hidupmu ada. Salah satu isu ilustrasi yang saya mau buka hari ini adalah tentang Tabut Perjanjian. Dan disitulah ada gambaran tentang sudah selesai. Di Tabut Perjanjian itulah ada gambaran sudah selesai. Mari kita lihat gambar dari Tabut Perjanjian. Saya sudah minta tolong Pak Vincent dan Pak Vincent menyiapkan. Ya, tolong ditampilkan Tabut Perjanjian. Nah, ini yang ketiga, ya. Nah, tolong ini yang pertama. Satu lagi. Nah, ini. Saudara tahu Tabut Perjanjian, dia ada karena Tuhan suruh Musa membuat, ya, supaya kemana saja orang Israel pergi, ini dibawa.
Dan ini harus ditaruh di tengah-tengah bangsa Israel, di mana mereka ada. Dan tahu bahwa ini adalah simbol pernyataan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ya, jadi kalau ini ketinggalan, ini nggak kebawa, Tuhan nggak ikut di sana. Karena Tuhan sudah mewakili dirinya, ya dengan tabut perjanjian. Nah, di dalam tabut perjanjian itu ada 3 benda. Ya, yang pertama adalah buli-buli berisi mana. Nah, kamu tahu kan, mana itu adalah lambang pemeliharaan Tuhan. Tapi kan tahu sejarahnya. Kapan mana diberikan? Waktu mereka bersungguh-sungguh. Waktu mereka bilang, apa nggak ada kuburan di Mesir? Sehingga kau bawa kami mati dikubur di padang kubur. Di Mesir ada mentimun, bawang prei, dan semua makanan. Ya, tapi di sini mana makanannya? Kami mau mati. Dan sudah tahu kemudian Tuhan kasih mana. Itu simbol pemeliharaan. Tapi tahu nggak dengan mana itu? Itu sesungguhnya kenapa disini? Karena itu adalah lambang pemberontakan manusia terhadap pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu. Disuruh simpan loh, supaya kalau Israel tahu tentang cerita ini, mereka tahu, iya, dulu kita tuh memberontak pada Tuhan gara-gara gak percaya bahwa Dia memelihara kita. Salah satu contoh, dikasih tahu, hari pertama sampai hari kelima, kamu ngambil 1 porsi saja. Tetapi hari yang ke-6, kamu ambil 2 porsi. Karena hari Sabat mananya nggak turun, jadi mananya hari untuk Sabtu dan Minggu. Ya, oke. Sebenarnya bukan Sabtu Minggu, ya. Pokoknya hari ke-6 dan ke-7. Karena hari Sabat itu hari ke-7 dan itu hari Sabtunya orang Israel itu Sabat. Saudara-saudara, mereka nggak percaya lagi. Hari pertama mana turun, mereka ambil sebanyak-banyaknya. Mereka pikir lah, nanti besok yang nggak turun lagi gimana? Kan itu buat stok kan? Wah, saudara-saudara, sudah dikasih tahu, jangan ngambil banyak-banyak, secukupnya saja. Jatahnya itu aja untuk hari itu. Ya, makanya doa-doakan di dalam kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudara, Tuhan itu memelihara day by day. Ya, kayak burung di udara itulah. Ya, nggak usah khawatir. Sebab Dia ada di sana dan bersama dengan Israel. Dan saudara tahu, mereka mengumpulkan banyak. Esok harinya, mana yang dikumpulkan itu busuk dan tidak ada makanan. Tidak bisa dimakan. Ya, tidak taat sih. Tapi hari yang ke-6, mereka ambil 2 kali jatah. Ya, ambil 2 porsi. Hari Minggunya, busuk nggak? Nggak busuk. Bapak Ibu, itu sifat adikodrati daripada pemeliharaan Allah nyata di situ. Hari Sabtu, ya hari Sabtu, hari ke-6, mereka ambil 2 porsi hari Minggu, ambil dan masak dari mana yang kemarin nggak busuk. Tapi hari Senin, hari Selasa kalau mau ngambil banyak, hari esoknya busuk. Israel tidak bisa belajar akan kesedihan. Gagal lagi Bapak Ibu. Dan ingat, mana adalah lambang pemberontakan manusia terhadap pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, tongkat Harun. Ini tongkat Harun ini yang tidak begitu kelihatan. Tongkat Harun yang bertunas. Saudara tahu kisah tongkat Harun yang bertunas itu karena mereka memberontak terhadap Musa. Ya. Saudara-saudara, sampai terjadi pergantian kepemimpinan. Tuhan, Musa ngomong sama Tuhan pilih. Tuhan bilang, kita gini aja, 12 suku suruh kirim tongkat. Ya, tongkat kepemimpinan dari kepala suku masing-masing. Jadi ada 12 tongkat. Dan salah satunya adalah tongkat Harun.
Nah, siapa yang tongkatnya bertunas? Siapa yang tongkatnya bertunas? Dia yang akan melanjutkan kepemimpinan. Ya, si tongkatnya siapa yang bertunas? Harun. Harun dari Lewi, ya, bertunas. Dan mereka melihat, masa si tongkat bisa bertunas dalam waktu 1 malam tanpa matahari? Ya, itu karena pekerjaan yang adikodati. Dan mereka tahu. Tapi tahu kan misalnya, kenapa tongkat itu bertunas? Karena mereka memberontak terhadap kepemimpinan Tuhan melalui Musa. Oh, saudara, kisah Israel adalah kisah hidup manusia yang terwakili semuanya di dalamnya, bahwa isinya cuma pemberontakan dan pemberontakan dan pemberontakan dan pemberontakan. Gak puas dan gak puas. Masih adakah orang-orang yang tidak puas dengan Tuhan hari ini? Saya berdoa di sini tidak ada. Amin. Yang ketiga, 2 loh batu. Ya, 2 loh batu adalah lambang pemberontakan mereka kepada Tuhan. Ketika Musa di Gunung Sinai berhadapan dengan Tuhan, 2 loh batu. Kok lama ya Musa gak turun-turun ya? Mereka langsung ngomong-ngomong dan menyiapkan lembu emas. Ya, kumpulkan emas-emas yang kemarin kita kumpulkan dari Mesir itu. Ya, kita bikin lembu emas, lalu kita sembah lembu emas. Jangan-jangan Musa gak pulang. Jangan-jangan Musa sudah hilang. Ya, kok lama banget? Saudara gak setia. Gak setia terhadap perjanjian dan pernyataan. Kan Musa bilang, tunggu aku sampai aku turun. Belum turun ya, tunggu. Gak sabar. Sampai kemudian dia bawa 2 loh batu, dan ketika mereka Musa melihat penyembahan dengan lembu emas, mereka pesta-pesta di sekitar lembu emas. Musa menghancurkan 2 loh batu sampai diganti lagi Tuhan dengan loh batu yang baru, dan kemudian disimpan di sini. Jadi semua di dalam tabung ini isinya cuma pemberontakan terhadap pemeliharaan Tuhan, pemberontakan terhadap kepemimpinan Tuhan, pemberontakan terhadap masalah moral, ya, tentang kehidupan dalam firman. Mereka nggak setia, mereka nggak taat, dan itu disimpan. Lalu kemudian firman Tuhan, buatlah tutup pendamaian. Ya, tutup pendamaian itu adalah tutup yang di atasnya terbuat dari emas. Kalau kotaknya itu terbuat dari kayu apa itu ya? Kayu yang terbaik, bukan kayu tenaga ya. Lalu disalut emas, dan kemudian di atasnya tabung itu ditutup dengan tutup pendamaian. Sekarang melihat gambar yang kedua tadi. Ganti gambar. Ya, satunya lagi. Saya sudah urutkan sebelumnya. Ya, bukan tadi yang sebelumnya. Nah, tutup pendamaian itu bukan ini. Tutup. Nah, jadi tabung perjanjian secara sepenuhnya aja. Satunya lagi. Ya, ini aja. Nah, tutup pendamaian adalah tutup yang di atas, yang ditutupkan ke dalam tabung, supaya 3 benda itu tidak kelihatan. Ya, jadi namanya tutup pendamaian. Dalam bahasa Ibrani kaporet, dalam bahasa Yunani diastereon. Nah, 2 kata itu menuju kepada tutup pendamaian itu, yang artinya adalah ditutup selama-lamanya. Ya, artinya adalah sepenuhnya ditutup. Jadi nggak ada lubang sedikit pun untuk lihat ke dalam. Ya, sepenuhnya tertutup. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah supaya orang Israel tidak lagi melihat 3 hal itu. Sudahlah, itu menjadi catatan Tuhan aja, itu menjadi kisah sejarah saja. Tolong ya, yang sudah ditutup jangan dibongkar-bongkar lagi. Ya, sudah selesai. Nah, saudara tahu tutup pendamaian itu menuju kepada pribadi siapa, Bapak Ibu? Yesus. 2 Korintus 5:19.
Nanti kita kembali kepada gambar yang terakhir, tapi ini saya ajak lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Nih, 2 Korintus ya. Ya, sudah. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya, dan dirinya itu adalah oleh Kristus. Jadi untuk pendamaian itu gambaran daripada Kristus. Kristus menggenapkan seluruh hukum Taurat. Kalau kita mau fokus pada 2 lomba itu saja, maka tutup pendamaian itu menutup semua masa lalu tentang pembunuhan manusia. Ya, saudara. Dan Kristus yang nampak. Lomba itu sudah tidak nampak. Kristus sudah menggenapkan. Ini bagian kuasa. Ini bagian yang sudah aku selesaikan. Jadi kalau dulu Bapak melihat pembunuhan hari ini, Bapak melihat Yesus sebagai penutup, sebagai yang menyelesaikan, sebagai yang menggenapkan. Jadi kalau Bapak melihat kita, itu sebetulnya dia melihat kepada penuntutan, karena kita di bawahnya, manusia lama kita, berdasarkan pembunuhan kita itu sudah ditutup oleh Yesus. Ya, ini Yakub ini orang berdosa. Ya, jatuh karena pelanggaran Adam. Dan oleh karena Yakub jatuh, Adam jatuh, maka Yakub jatuh. Maka Yakub juga melakukan hal yang sama seperti Adam lakukan. Dan semua manusia yang sama. Tapi puji Tuhan, Yakub mendapatkan penebusan yang indah dari Tuhan Yesus Kristus. Dia datang dan mati di atas kayu salib, mati buat saya personal. Ya, dan saya menerima dia sebagai ciptaan baru, saya hidup baru dalam dia, saya bertobat, saya percaya dan dia tinggal dalam hidup saya. Bagaimana Bapak melihat saya hari ini? Bapak melihat saya bukan Yakub yang lama, yang seperti Adam, tapi Yakub yang sekarang Bapak lihat adalah Yakub yang ditutup oleh pendamaian, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak lihat Yakub lewat Yesus. Jadi sekarang siapa Yakub? Yakub adalah Yesus yang telah menebus hidup Yakub. Demikian juga saudara semua. Amin. Dan itulah indahnya hidup hari ini, bahwa oleh karena Dia yang berkata sudah selesai, menutup seluruh hidup kita masa lampau dari segala pelanggaran dan kesalahan, maka hari ini Yakub dan saudara semua jemaat JKT Marina dan jemaat Yesus Kristus dimanapun saja mendengarkan khotbah ini, kamu telah ditutup oleh tutup pendamaian yang Yesus berkata sudah selesai. Jadi hari ini siapa saya? Siapa saudara? Bukan lagi orang yang memberontak terhadap pemerintahan, terhadap kepemimpinan, terhadap orang, terhadap kebenaran akan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang taat dan setia janji Tuhan. Bahkan di dalam situasi-situasi yang buruk sekalipun, saya melihat iman yang bekerja luar biasa. Tidak punya susah hidup, tapi dalam hati dan pikirannya dan dalam mulutnya berkata, aku tetap percaya Tuhan memelihara saya. Dia berkata, aku kaya, aku sudah menerima segalanya, sebab Dia telah menyelesaikan itu semua di atas kayu salib. Dan ketika saya melihat iman itu, saya berkata, itu pasti dia bukan dirinya sendiri. Ini pasti Yesus yang ada di dalam dirinya. Dan saya mendapati puji Tuhan, haleluya, bahwa ada kisah-kisah yang penuh dengan kasih karunia terhadap orang yang mengalami keadaan seperti itu. Tapi saya mau tanya kepada mereka yang pernah mengalami keadaan seperti itu, apakah Tuhan membiarkan engkau tetap dalam keadaanmu? Kalau sakit tetap sakit, kalau miskin tetap miskin, kalau susah tetap susah. Apakah demikian Tuhan kita? Tidak. Amin. Apa yang kau katakan itu benar. Dan saya mengatakan kepada saudara ini, bukan engkau, tapi karena tutup pendamaian Yesus Kristus sudah mengcover seluruh hidupmu. Makanya ketika Bapak melihat kamu, melihat Yesus. Dan kamu ketika melihat Bapak di surga, kamu melihat Yesus. Karena Yesus adalah hidup, identitas, masa depan,
Makanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan pernah menjadi lemah dan menjadi lelah, jangan pernah menjadi takut, cemas dan khawatir, jangan pernah. Kalau pernah mengalami seperti itu, karena itu sifat manusia dan saya yakin kita semua mungkin bisa mengalami kayak itu. Kembali lagi kepada apa yang kita harus lihat untuk pendamaian. Kembali kepada gambar yang terakhir itu untuk pendamaian yang sudah dipersiki darah tadi. Saudara, imam besar setiap tahun sekali memercikan darah itu, memercikan darah lembu ke atas untuk pendamaian. Dan tadi ada gambar satu untuk pendamaian, di atasnya ada percikan darah. Saudara, darah lembu, darah anak domba itu menjadi lambang tentang darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Saudara-saudara, saya pernah mendengar sebuah video seorang arkeolog namanya Ron White itu menyampaikan bahwa dia bertahun-tahun meneliti gimana sel tabut perjanjian. Soal kebenarannya, saya sih belum tahu karena ada banyak juga yang menyangkal, ada pro dan kontra. Tapi Ron White ini mengatakan bahwa dia menemukan, ya, bahwa di bawah salib Golgota itu, di sana ada satu gua, ya, dan di dalam gua itu tersimpan tabut perjanjian. Dan ketika dia menemukan, ya harusnya kalau sudah ditemukan, harusnya dunia sudah heboh ya, terutama bagi Israel, karena tabut perjanjian ini akhirnya penting banget buat sejarah Israel dan masa depan Israel. Masalah pencarian tabut perjanjian ini dan pembongkaran terhadap arkeologi bait suci yang lama mencari itu masih belum menemukan. Ya, tapi mereka mengeluarkan dana berjuta-juta, bermiliar dolar, ya, bahkan hanya untuk ini, saudara-saudara. Lalu dia menemukan ini ada tetesan darah seperti ini di atas tabut, di atas tutup benarnya. Dan kemudian dia ambil, dia bawa ke laboratorium dan dia minta supaya darah ini yang sudah mengering ini, ya, diteliti. Ini darahnya darah apa? Tapi dia nggak ngomong, dia cuma bilang bahwa ini ada sampel darah yang sudah mengering, saya minta diteliti. Lalu kemudian melalui penelitian laboratorium ditemukan bahwa ini darah siapa nih? Karena hanya ada 23 kromosom Y. Ini jadi manusia ini nggak normal, gitu ya. Kenapa? Karena kalau manusia normal itu kromosomnya 46 ya, 23X, 23Y. Tapi ini darah ini kromosomnya hanya separuh saja. Ya, kemungkinan dari darah ibunya ya yang menggunakan. Tapi sesungguhnya apakah ini juga disebut kebenaran? Saya juga kurang paham. Karena meskipun Yesus itu lahir dari perawan Maria, dikandung oleh Maria, benihnya bukan dari manusia, termasuk bukan benihnya dari Maria juga, begitu kan? Tapi itu hasil penelitiannya. Dan kemudian dia mengatakan itu adalah darah Tuhan. Dan Ron White itu menangis karena apa yang disebutkan oleh hasil tadi. Saudara-saudara, ternyata saya sebenarnya bahwa ini akan dibuktikan lebih lanjut. Tapi jika tidak, setidaknya ini membawa kepada satu pengertian ya bahwa sesungguhnya penggenapan akan pembersihan darah oleh imam di atas tabut perjanjian itu telah dikerjakan oleh Yesus yang tuntas di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Dan hari ini jemaat, engkau sudah didamaikan dengan Bapa di surga. Engkau sudah ada bersama-sama dengan Dia. Tidak menunggu engkau nanti pulang saat engkau meninggalkan dunia ini. Tapi hari ini saat engkau percaya kepada Yesus, Yesus ada dalam hidupmu. Yesus adalah tutup pendamaian bagi hidupmu. Tuhan melihat hidupmu selesai. Engkau adalah karya yang ajaib, tanpa cacat celah. Engkau menerima berkat hari ini seperti Yesus adalah apa adanya. Bapak Ibu, makanya terutama istri saya, ya, orang-orang
yang dekat dengan saya itu yang paling dekat adalah istri saya. Dan saya yang paling sering mendengar bagaimana mengingatkan tentang password sudah selesai powerful itu dan dari istri saya. Dan saya berkata amin, diingatkan terus amin. Ya, dia dengar khotbah, ya, misalnya dia dengar khotbah di sini, kemudian dia pulang. Saya tahu kalau dihubungkan dengan karya yang sudah selesai, pasti lebih powerful lagi. Dia bilang begitu. Saya bilang iya betul, amin. Karena start hidup kita dimulai dari karyanya yang sudah selesai. Ya, engkau menikmati semua kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, yang berkat Tuhan dimulai dari karya yang sudah selesai. Amin. Hari ini siapa yang mau uang yang lebih banyak? Pasti mau angkat tangan kan? Iya. Ya. Jangan saya sendirian dong, ya. Semua, ya. Nah, itu yang angkat tangan Tuhan, ya, yang angkat tangan. Yang nggak angkat tangan, ya Tuhan lihat hatinya yang angkat tangan. Oke, amin, percaya ya, saudara-saudara. Oke, tapi mana uangnya? Lihat rekening bank, saldonya minus. Bisa ya saldo minus? Nggak ada ya. Paling rendah itu kalau kita KTM mungkin cuma 350.000 aja. Ya. Tapi itu 50.000 itu sama dengan minus. Sekarang besok mau makan apa gitu kan? Tetapi ketika kau melihat karya salib yang sudah selesai, kamu bisa ngomong, Tuhan pasti menyediakan dan sudah menyediakan. Lu kok bisa ngomong kayak gitu? Antara kenyataan dan kebenaran itu jauh beda. Bapak, Ibu, itu bukan engkau yang mengatakannya, tapi iman yang ada di dalammu. Dan iman itulah iman Yesus, karena Yesus adalah tutup pandangnya. Yesus adalah yang mendengar apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sudah selesai. Makanya walaupun masih sakit, berkata sudah sembuh. Ya, tapi ngomong sama siapa? Kalau ngomong sama saudara berkata, amin, gitu kan? Kalau sama dokter, pergi ke dokter, dok, mau apa? Obat. Nah, apa yang dirasakan? Harus cerita padanya ya. Tidak bisa ngomong sudah sembuh dok. Nah, ya, tapi antara fakta dan kebenaran tidak perlu dipertentangkan. Ada orang yang tidak punya duit berkata aku kaya, nggak punya duit ngomong kaya. Nah, itu kan orang dunia. Tapi kalau kita berkata aku ngerti kok yang dia maksudkan, ya, masih melakukan masih pilek, ya masih batuk-batuk, ya katanya sudah sembuh. Ya kok ke dokter kalian sudah sembuh, ya kami minum obat. Lalu orang berkata ngomongnya nggak benar. Enggak, kamu benar. Memang karena orang dunia yang nggak benar, jadi menilai kamu yang benar jadi nggak benar. Kamu ngerti nggak? Ya. Apa? Manusia normal itu kan jalannya begini, di lantai ya, telapak ini. Mereka tuh jalannya di plafon, kayak cicak. Nah, tapi kan di jalan di plafon, dia lihat kita, dia ngomong apa? Ini mau kuali. Padahal yang kuali dia kan? Ya, itulah yang salah bilang benar, yang benar bilang salah. Nah, itu mereka. Tapi kita tahu yang benar, yang salah, yang salah. Yang salah dibenarkan kalau mereka mau menerima karya pekerjaan salib Yesus yang sudah selesai. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sekarang pulang. Setelah ini, pulanglah dengan membawa bekal ini. Pokoknya semuanya passwordnya sudah selesai. Tuhan telah menutup semua dosa-dosa yang tertutup di bawah tutup tendanya. Jangan lihat lagi ke dalam. Sebab ada cerita 70 orang dibunuh oleh karena gara-gara kepengen melihat tutup tendangnya. Satu ayat lagi sebelum kita pulang. 3 ayat tadi sebetulnya. Tapi kok sudah 9:20. Oke, satu ayat lagi ya, yang 2 lewat aja deh. Oke. Roma 5 ayat 15. Roma 5 ayat 15. Oke, tetapi kasih karunia tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Pelanggaran Adam di bawah tutup tendangnya tadi ya. Oke ya. Oke. Kasih karunia tidaklah sama, tapi dan samanya apa? Sebab jika karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam, semua orang terjatuh dalam kuasa maut.
Nah, perhatikan sama-sama kalimat ini. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya mau bilang, kasih karunia untuk pendamaian oleh Yesus Kristus lebih besar daripada budi-budi mana, ya, tongkat kayu yang berguna dan dua lembah. Hukum Taurat sempurna, tetapi dibandingkan dengan kasih karunia jauh lebih sempurna. Amin, Bapak Ibu. Karena kita tidak berdaya, jadi ditutup aja. Saudara-saudara, tapi saya mengingatkan satu ayat ini di bagian yang lain. Galatia 5 ayat yang keempat. Dalam bahasa Inggrisnya aja, King James Version, kalau bisa, tolong. Galatia 5 ayat 4. Galatia 5 ayat 4. Saya membaca dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu melihatnya dalam bahasa Inggris. Ya. Galatia 5 ayat 4. Yang King James Version. Ya, ini ya. Terima kasih. Saya membaca bahasa Indonesia, Bapak Ibu menyamakan dengan bahasa Inggrisnya. 1, 2. Saya baca deh. Kamu lepas dari Kristus. Di situ diterjemahkan Christ is become of no effect. Ya, jadi Kristus menjadi tidak ada pengaruhnya dalam hidup kita. Ya, diterjemahkan kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, ye are fallen from grace. Saudara, kenapa kita bisa jatuh dari kasih karunia? Karena kasih karunia lebih tinggi daripada hukum Taurat. Kasih karunia menggenapkan dan menyelesaikan hukum Taurat. Kasih karunia menutup hukum Taurat. Tapi kalau kita mau menyingkirkan kasih karunia untuk mengambil dan melihat kepada hukum Taurat dengan dua batu, saya berkata, mati kita jatuh. Dan Kristus become no effect di dalam hidup kita. Kita lepas dari Kristus. Saudara, teman yang dikasih Tuhan, hari ini jangan buka tutup pendamaian. Cukup lihat kepada tutup pendamaian. Cukup lihat kepada darah Kristus yang sudah ditumpahkan di atas tutup pendamaian. Karena Dia adalah yang sudah menyelesaikan dan menggenapkan semua yang kita harus lakukan. Dan kita melihat saja dan menerima apa yang Dia lakukan untuk kita. Tuhan, terima kasih karena sekarang aku hidup karena apa yang telah aku selesaikan, apa yang telah aku lakukan. Amin, Bapak Ibu saya. Kami berdiri bersama-sama. Saya berharap kita semua pulang dan menjalani minggu dan bulan ini untuk menikmati semua kasih karunia-Nya. Ya, haleluya.